Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman sekalian, kaum muslimin azainallahu ayyakum rahimakumullah jami'an, dimanapun kita berada. Insyaallah kita akan membahas di sini tentang dua kata yang sangat erat kaitannya dengan dunia jin. Ya. Dan sering kita ucapkan juga dan sering kita dengar, yaitu kata iblis dan kata syaitan. Kalau di Indonesia kan setan. Ya, sering diungkapkan demikian. Kita akan bahas secara bahasa terlebih dahulu. Apakah arti dari iblis dan syaitan itu secara bahasa? Ini hanya untuk menambah pengetahuan kita. Baik, secara bahasa artinya adalah secara lughawi. Di dalam Islam, pengertian itu atau definisi itu bahasa Arabnya adalah ta'rif. Ta'rif ini terbagi menjadi tiga, walaupun umumnya dipakai hanya dua. Yang pertama disebut dengan ta'rif al-lughawi, definisi secara bahasa atau etimologi. Yang kedua, at-ta'rif al-istilahi, dia definisi secara istilah atau terminologi. Ya. Dan yang ketiga, walaupun jarang, tapi ada kalanya dibahas juga di beberapa literatur Islam, disebut dengan at-ta'rif al-urfi, yaitu definisi secara kebiasaan atau normatif. Ya. Nah, di sini kita akan bahas makna iblis secara lughawi atau etimologi atau secara bahasa. Ya. Yang pertama adalah kata iblis. Yang kita sudah bahas iblis itu berasal dari apa pada video kita sebelumnya. Maka kita akan bahas di sini secara bahasa apakah makna iblis itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut iblis dalam beberapa tempat. Ya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, ya banyak sekali ya dalam surat Al-A'raf dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Ya. Ketika kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka seluruhnya kecuali iblis. Iblis ini para ulama beda pendapat. Secara bahasa ada yang mengatakan ini adalah pendapat dari para pakar bahasa atau yang masyhur dari kalangan ahli bahasa, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Azhari di dalam Tahdhibul Lughah. Iblis itu berasal dari kata ablasa yublisu, ya, iblas, lalu berubah menjadi iblis. Ya. Ablasa itu sendiri bermakna al-yas atau bermakna as-sukut. Ya. As-sukut atau sakata idan qata'al hujjah alaih. Ya, dia terdiam apabila telah kalah berargumentasi. Atau bermakna al-yas. Ya. Min syiddatil khauf. Dia bermakna putus asa karena saking takutnya. Nah, jadi iblis itu bermakna secara bahasa bermakna atau berasal dari kata al-ya's, artinya berputus asa, yakni al-ya'su min rahmatillah. Dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa putus asa? Karena Allah sudah laknat dia. Ini disebutkan oleh sebahagian ahli bahasa, bahkan masyhur dari kalangan ahli bahasa. Dan ini kata-kata ablas iblis ini adalah dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 12, "Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun." Dan di hari ketika terjadinya kiamat, maka orang-orang mujrim, ya, orang-orang jahat akan yublis, akan berputus asa. Ya. Namun, pendapat yang pertama ini tidak disepakati oleh seluruh ahli bahasa. Sebagian ahli bahasa ada yang mengatakan bahwasanya menyebut iblis berasal dari kata ablas yublisu adalah keliru, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Az-Zamakhsyari di dalam tafsir beliau Al-Kasyaf. Yang benar menurut beliau, menurut pendapat yang kedua, iblis itu tidak berasal dari bahasa Arab, tapi berasal dari kata ajam. Ajam itu artinya bahasa non-Arab, sehingga tidak diketahui maknanya apa. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ada yang mengatakan berasal dari kata Yunani atau kosakata Yunani, ya. Wallahu a'lam bishawab manakah yang benar, namun yang masyhur ya iblis itu di kalangan bahasa berasal kata ablasa yublisu iblis artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kritikan. Kenapa? Karena iblis dalam Al-Qur'an dibaca dengan mamnu' bis-sarf. Ya, tidak menerima saraf. Seharusnya kalau dia berasal dari bahasa Arab dia menerima saraf. Ya. Saraf itu bukan saraf ya, tapi adanya perubahan harokat atau baris di akhir kata tersebut, dan ini dibahas di dalam i'rab ya. Kita tidak bahas itu di sini. Di dalam nahwu. Baik. Yang kedua adalah syaitan. Syaitan itu bahasa Arab yang diindonesiakan menjadi setan. Kalau dalam bahasa Arab di dalam bahasa Inggris disebut dengan satan.
atau satanik gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia setan, dalam bahasa Arab syaitan. Ya, asalnya kata syaitan dari kata bahasa Arab. Ya. Dan sama para ulama bahasa juga berbeda pendapat terkait syaitan ini artinya apa. Ya, sebahagian ulama, bukan sebagian ulama ya, bahkan yang masyhur di kalangan para ulama bahasa, syaitan ini berasal dari kata syaitana yashtunu, artinya al-bu'du atau ba'id, artinya jauh. Ya, sebahagian mengatakan al-hablut tawil, ya, tali yang panjang, saking panjangnya tali yang jauh itu maksudnya. Ya, dia menggunakan wazan fai'al, artinya nun di sana nun asli, ya, tidak ditambah gitu. Ya, artinya apa? Al-bu'du atau idza taba'ad, atau apabila saling menjauhi, atau uh, apabila dia jauh. Yang maksud dengan jauh di sini ditafsirkan oleh sebahagian atau mayoritas ahli bahasa, al-bu'du anil haq, dia jauh dari kebenaran, maksudnya menyimpang dari kebenaran. Maka syaitan itu berasal dari kata syaitan yashtunu, menurut pendapat yang masyhur ini, pendapat pertama ini, sebagai atau berasal dari kata syaitana yang bermakna jauh dari kebenaran atau menyimpang dari kebenaran. Ini disebut dengan syaitan, asal muasal katanya. Pendapat yang kedua tidak begitu masyhur, tapi disebutkan dalam banyak kitab-kitab bahasa. Ada yang menyebutkan bahwasanya syaitan ini berasal dari kata syata yashitu. Ya, syata yashitu. Ya, syata itu bermakna ihtiraq atau halak, bermakna terbakar atau binasa. Ya. Ya, syata yashitu. Dan dia menggunakan wazan fa'alan. Nun di sana adalah nun zaidah. Ya, nun zaidah itu nun yang ditambahkan untuk menunjukkan metafora, bukan metafora, tapi keberlebihan dari perbuatan tersebut. Sama seperti kata ham yahim, ya kan? Haiman, ham yahim, ram yarim. Ham itu artinya orang yang gelisah. Ya. Yahim orang yang gelisah, yang gundah. Haiman artinya orang yang senantiasa merasa gundah, gelisah terus. Maka ditambah nun untuk menunjukkan kegelisahannya itu luar biasa. Ya, begitu juga dengan menggunakan wazan yang lain seperti Rahman, ya, berasal kata rahimah yarhamu, artinya menyayangi. Tapi Rahman artinya senantiasa menyayangi, setiap hari menyayangi, tidak ada sedikit pun yang tidak dia sayangi. Ya. Ini adalah nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan syaitan yashitu ini, ya, syaitan nunnya itu ditambahkan menurut pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua ya. Ya, manakah yang benar dari definisi ini? Yang masyhur dan ini yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Azhari dalam Tahdhibul Lughah dan secara estafet disampaikan oleh para ulama bahasa setelahnya, syaitan itu berasal kata syaitana yashtunu, artinya jauh atau menyimpang, yaitu jauh dari kebenaran atau menyimpang dari kebenaran. Ya. Ini yang diikuti oleh mayoritas ahli bahasa. Berasal kata syaitana yashtunu. Ya. Demikian, mudah-mudahan pemahaman bahasa atau makna secara bahasa, etimologi atau lughawi ini bermanfaat bagi kita untuk lebih meresapi istilah yang sering kita dapati dalam Al-Quranul Karim dan sering kita dengar. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.